Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Balik lagi dengan saya Deddy Setiawan, HRD Learning Development Manager, yang kali ini bakal bantuin kamu lamar jadi staf akunting. Nah, di sini channel yang tepat, ada 15 pertanyaan yang pasti akan keluar, jadi bener-bener dipahami, kamu jangan skip. Langsung pertanyaan pertama. Silahkan kenalkan diri Anda. Cara jawabnya kayak gini, karena memang accounting masuk dalam bidang back office yaitu administrasi, jadi kuatin 3 hal. Pertama tuh detail atau teliti, kedua kuasai minimal 3 akuntansi dasar, entah itu persamaan akuntansi, siklus akuntansi, jurnal akuntansi, penyesuaian dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kemampuan komunikasi yang nanti tuh untuk menjelaskan laporan keuangan itu kepada user atau atasan kamu. Nah, karena interview itu ibarat kamu lagi jualan produk, kamu salesnya, kamu produknya, dan HRD pembelinya, maka gunakan 3 format ini. Yang pertama adalah pembukaan, ceritakan cukup 5 biodata. Yang kedua, kontennya adalah jual kelebihan kamu tadi, mulai dari ketelitian, akuntansi, dan dasar dan komunikasi, dan terakhir kalimat penutup. Langsung saja kita praktekkan. Di sini aku coba contohkan untuk yang nggak punya pengalaman sama sekali ya. Jadi punya pengalamannya hanya bantuin temen ngerjain PR, ngerjain tugas, atau bikinin makalah. Nah, kamu bisa banget digunain untuk pengalaman project. Kalau memang ada pengalaman PKL magang, sangat-sangat lebih bagus. Contoh HRD-nya bilang, silakan kenalkan diri Anda. Baik Pak Deddy, terima kasih. Jangan lupa smiling voice, senyum ya. Baik Pak Deddy, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Andi Budianto, saya fresh graduate Universitas Indonesia, jurusan akuntansi, berdomisili di Depok, dan usia saat ini adalah 21 tahun. Meskipun saya fresh graduate Pak, namun selama kuliah saya aktif dalam meningkatkan keahlian saya, terutama keahlian akuntansi, ketelitian, dan komunikasi melalui banyak proyek, yaitu aktif membantu dosen dan rekan kelas selama belajar mengajar menjadi learning assistant. Saya terbiasa memberikan konsultasi kepada rekan kelas, bahkan beda kelas, yang kesulitan memahami mata pelajaran, terutama persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi, menguasai jurnal akuntansi dasar, penyesuaian, dan juga penyusutan. Dengan menjelaskan lebih detail Pak, saat dosen tidak ada atau belajar kelompok, karena prinsip saya ketika saya memberikan pelayanan sama halnya saya sedang memberikan kebaikan. Selain itu Pak, saya terbiasa teliti dan mampu berkomunikasi dengan baik sebagai bekal menjelaskan laporan keuangan ke depannya. Ini terbukti dengan hasil nilai transkrip atau SKHU SMA saya atau kuliah saya adalah sempurna. Demikian perkenalan ini, dengan kecocokan keahlian dan pengalaman saya berharap menjadi pertimbangan besar untuk diterima menjadi akuntan di perusahaan Bapak. Terima kasih. Dan silakan komen ya kalau mau dibuatkan kalimatnya. Pengalaman PKL, KKN, magang boleh banget dimasukkan. Itu tadi adalah pengalaman yang sama sekali nggak ada organisasi, nggak ada sama sekali. Ya kerjaannya cuma bantuin temen ngerjain PR, ngerjain makalah, ngerjain tugas. Itu kamu boleh ceritain sebagai learning assistant. Paham ya? Pertanyaan kedua, apa yang membuat Anda tertarik pada posisi accounting? Nah, HRD itu sebenarnya pengen banget ngeliat kamu accounting itu tuh passion atau sesuai nggak sama kebutuhan jabatan. Jadi cara jawabnya pastikan kamu ngejelasin kelebihan yang ngedukung dunia akuntansi, dan usahakan accounting mendarah daging ya denganmu ya. Kalau bisa berikan bukti. Terus yang kedua, usahakan hubungkan dengan kemajuan perusahaan. Dan ketiga, hindari informasi karena pengen aja atau coba-coba, siapa tahu rezeki, hindari. Jadi jawabannya adalah, apa yang membuat Anda tertarik pada posisi accounting? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya merasa terpanggil untuk bekerja di bidang akuntansi karena beberapa alasan Pak. Pertama, saya memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan pengalaman proyek yang relevan, yaitu terbukti selalu dipercayakan kelas untuk menjelaskan ulang materi-materi dengan hasil nilai yang sangat memuaskan. Yang kedua, alasan saya adalah saya menikmati mengelola dan memproses data keuangan. Hal ini terbukti saya aktif di beberapa organisasi atau asosiasi akuntansi di kampus
sebagai bentuk saya memperdalam keilmuan ini. Dan terakhir, saya juga tertarik untuk belajar lebih banyak tentang prinsip-prinsip akuntansi dan perpajakan tentunya yang berlaku, dengan tujuan saya senang melihat bagaimana hasil kerja saya dapat berdampak pada keputusan bisnis atau keuangan perusahaan dan pada akhirnya membantu mencapai tujuan perusahaan. Kalau dirasa ini kepanjangan, cukup yang nomor 1 pun nggak masalah gitu ya, atau yang kedua pun nggak masalah gitu. Itu saya berikan 3 contoh agar bisa teman-teman pilih. Terus selanjutnya adalah sebutkan kelebihan dan kelemahan Anda. Masuk pertanyaan 3. HRD itu bertanya seperti ini karena pengen sih memastikan kamu tuh memang sesuai sama kebutuhan jabatan ini. Jadi pastiin kamu menjelaskan kelebihan yang ngedukung dunia akuntansi, dan yang kedua adalah begitu juga kelemahannya, hindari yang merugikan perusahaan atau yang justru menjadi penghambat kerjaan ya, seperti gerusa-gerusu, nggak teliti, pelupa, nggak bisa adaptasi, itu hindari ya, jangan diucapkan. Well, langsung aja cara ngejawabnya. Baik Pak, kelebihan saya adalah pertama, memiliki pengetahuan dasar akuntansi tentu ya Pak ya, persamaan dasar akuntansi sampai penyusutan, tentu ini akan sangat bermanfaat dalam menjalankan pekerjaan saya ke depannya. Kedua, kelebihan saya adalah teliti, sangat detail. Ini dibuktikan dengan kemampuan mengetik saya hingga 60 bpm dengan ketelitian dan akurasi hingga 100%. Nah teman-teman, kamu bisa belajar ngetik di website ini. Coba kamu tulis ketikan ini selama 1 menit, berapa ketelitiannya, berapa kecepatannya, kamu boleh tuh digunain sebagai bentuk bahan interview. Terus selanjutnya, teman-teman boleh milih juga ini kelebihan ketiga, yaitu komunikasi yang baik Pak. Hal ini nantinya akan bermanfaat dalam menjelaskan laporan keuangan kepada atasan dan user, serta akan membantu meningkatkan kerjasama internal tim yang baik, karena jika tim solid atau kompak, maka inovasi dan ide kreatif bermunculan dalam memajukan perusahaan. Sedangkan kelemahan saya Pak, saya belum memiliki pengalaman kerja resmi di sebuah perusahaan. Inilah sebabnya saya aktif dalam menyiapkan keahlian di atas untuk melamar sebagai accounting staff, termasuk mengikuti kelas-kelas pelatihan online dan offline tentang perpajakan dan juga penjurnalan akuntansi. Atau teman-teman boleh milih ini juga. Selain itu, kemampuan bahasa asing saya kurang fasih Pak. Target saya, jika saya sudah memiliki penghasilan sendiri, saya akan mengambil tes bahasa. Saya berpikir bahasa ini penting ya Pak ya, apalagi saya akan bekerja di perusahaan besar. Siapa tahu Pak, klien saya nanti adalah orang luar negeri, sehingga saya wajib bisa bahasa Inggris. Itu pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan nomor 4, menurut Anda apa tugas utama seorang akunting? Nah, HRD itu ingin mengetahui pola pikir dan dirimu terkait tentang posisi ini, untuk melihat kesungguhan dan kedewasaan teman-teman sih sama posisi akunting ini. Jadi jawabannya adalah, baiklah, menurut saya tugas utama seorang staf akunting adalah memastikan catatan akuntansi perusahaan akurat dan tepat waktu. Hal ini meliputi mengumpulkan data keuangan, memperbaharui jurnal umum, melakukan rekonsiliasi bank, mempersiapkan laporan keuangan, dan menyelesaikan masalah akuntansi yang muncul. Pertanyaan kelima, bagaimana Anda memastikan keakuratan data keuangan? HRD itu pengen tahu kamu punya inisiatif sih dalam melakukan pekerjaan gitu ya, sehingga kedepannya memang HRD tidak salah merekrut karyawan, tentu yang langsung bisa dilepas sendiri, nggak perlu training, nggak perlu macam-macam. Jadi harapannya tuh tinggal moles doang gitu. Maka jawabnya ini ada banyak, kamu boleh diambil beberapa saja. Baik Bang, untuk memastikan keakuratan laporan keuangan ada 4 yang saya lakukan. Pertama adalah saya melakukan pemeriksaan pekerjaan sebelum mengirimkannya ke atasan. Saya akan melakukan pemeriksaan ulang dan validasi atas data yang dimasukkan ke dalam sistem akuntansi dengan metode checklist Pak. Kebutuhan di mana yang sudah saya akan checklist. Lanjut pertanyaan ke-6. Apa yang Anda ketahui tentang laporan keuangan? Nah, kasih tahu dengan detail ya apa laporan keuangan itu ya. Cara ngejawabnya gini, laporan keuangan bagi saya dokumen resmi yang memuat informasi keuangan suatu perusahaan, termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dan untuk membuat keputusan keuangan. Apa yang Anda ketahui tentang peraturan perpajakan? Kasih aja sedikit ilmu perpajakan yang kamu ketahui. Jenis-jenis pajak ini hanya pertanyaan tambahan biasanya ya. Kalau bisa detail bagus gitu ya. Pertanyaan ke-8, bagaimana menjaga
Bagaimana menjaga kerahasiaan informasi keuangan perusahaan? Nah, sampaikan dengan tegas kamu punya integritas dan komitmen tidak akan membocorkan data perusahaan. Baik Pak, saya menjaga informasi keuangan perusahaan tentunya dengan beberapa cara. Pertama adalah dengan tidak memfoto dokumen apapun perusahaan dalam file pribadi. Yang kedua adalah menjaga dengan kehati-hatian dokumen dengan password untuk membukanya, seperti PDF di password, folder Google Drive juga di password, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mengganti password folder dokumen secara berkala. Dan yang terakhir adalah meminta ruang khusus untuk laporan yang di-print dengan kunci hanya saya yang pegang. Seperti itu ya. Pertanyaan nomor 9, bagaimana Anda mengelola waktu Anda saat menyelesaikan pekerjaan akuntansi? HRD itu pengen kamu memastikan emang kandidat yang efisien, nantinya nggak ngehabisin uang lemburan karena akan menghabiskan budget perusahaan. Paham ya? Jadi jawabannya adalah, yang saya lakukan dalam manajemen waktu untuk menyelesaikan pekerjaan akuntansi, pertama saya biasanya membuat daftar tugas yang harus dilakukan dan menentukan prioritasnya, mana yang penting dan urgent, mana yang penting saja dan namun tidak urgent, dan mana yang tidak penting. Di sini nanti akan memprioritaskan bagaimana pekerjaan tersebut. Yang kedua, memanfaatkan teknologi jika perusahaan ada seperti Mayop dan lain sebagainya. Jika tidak, saya gunakan rumus Excel untuk memudahkan pekerjaan. Oke. Yang ketiga, saya juga memastikan bahwa saya selalu siap untuk perubahan atau hal-hal yang tak terduga yang dapat mempengaruhi waktu kerja saya, sehingga sebisa mungkin menolak gangguan yang ada seperti ajakan teman ngobrol dan lain-lain. Itu ya teman-teman, mau diambil 2, mau diambil 1 atau 3-tiganya, bagus gitu, terserah. Pertanyaan 10, adakah pengalaman bagaimana Anda menangani situasi ketika ada kesalahan dalam laporan keuangan? Nah, karena kamu fresh graduate, mikirnya adalah laporan penugasan tes kompetensi atau ulangan harian guru kamu boleh ceritakan. Tapi gunain metode STAR ya. STAR itu pertama S-nya situasi kamu, T-nya tuh tugas kamu, E-nya tuh action, dan R-nya itu result atau hasil. Jadi kalau saya jawabin kayak gini. Saya boleh cerita sedikit ya Pak, saat itu saya kuliah, saya ditugaskan dosen untuk membuat laporan keuangan Pak saat uji kompetensi. Nah, di sana terdapat kesalahan penginputan data. Pertanyaan 11, kamu lebih senang kerja sendiri atau kelompok? Dan boleh kasih alasannya. HRD tuh pengen tahu kamu orangnya tuh fleksibel nggak? Takutnya kaget gitu ya, kerja kelompok atau individu. Padahal semuanya nggak bisa terpisahkan. Jadi jangan memilih ya, pilih saja keduanya. Bilangnya begini, saya pribadi yang bisa keduanya Pak, karena keduanya tidak bisa terpisahkan. Kita dituntut mandiri sehingga dapat diandalkan oleh perusahaan, namun kita juga harus bisa kerja sama tim sehingga tujuan perusahaan tercapai. Oke, pertanyaan ke-12, kamu paling gak bisa kerja sama orang tipe seperti apa? HRD juga ini pengennya jangan sebutin gak bisa kerja sama orang malesan, egois, keras kepala. Kamu dituntut bisa menghadapi rekan kerja yang unik-unik tadi, jadi nggak boleh memilih juga. Jadi jawabanmu adalah, saya pribadi bisa di semua karakter Pak, karena saya percaya namanya tim, kita nggak bisa memilih ya Pak ya. Jadi kita lah yang harus menyesuaikan, bahkan membantu mereka tumbuh berkembang di karirnya, karena dimanapun berada pasti perbedaan karakter itu ada. Terus pertanyaan ke-13, apa motivasi kerja kamu? Tolong jangan bilang atau hindari cari pengalaman baru Pak, suasana baru, mempelajari hal baru. Enggak ya. Padahal jawaban itu tuh ngebunuh kamu, karena menyeka kamu. Contoh, oh cari pengalaman baru, nanti kalau udah keterima di perusahaan kami lantas kamu bosan gimana? Apakah resign juga? Nah kan disekak jadinya. Jadi pastikan jujur aja, nggak apa-apa, namanya kerja tuh nyari uang, cuman bahasanya aja dikemas ya, bahasanya disopan. Contoh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Motivasi kerja di 2, pertama adalah saya ingin menabung dan membantu orang tua saya dalam mencukupi kebutuhan, dan motivasi yang kedua adalah jenjang karir Pak. Saya berharap kedepannya saya bisa menjadi duty manager di perusahaan Bapak. Nah gitu ya, sebenarnya poin pertama kan ngomongin duit, tapi karena sopan ngomongnya akhirnya tidak terasa. Pertanyaan ke-14, apa rencana 5 tahun ke depan gitu. Nah jangan ceritakan rencana pribadi yang mau nikah, bangun rumah dan lain sebagainya, tapi lebih ke rencana pekerjaan. Kamu boleh bilangnya begini, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Rencana saya dalam 5 tahun ke depan adalah ada 2 Pak. Yang pertama jangka pendek, saya ingin sekali meningkatkan keahlian akuntansi lain seperti brevet sehingga keahlian saya meningkat. Yang kedua,
kedua, jangka panjangnya adalah saya menempati posisi leader ke depannya. Amin gitu ya. Dan pertanyaan ke-15, pertanyaan terakhir, kenapa kami harus menerima Anda? Atau kenapa melamar di perusahaan kami? Nah, pastikan pertanyaan ini tuh dijawab dengan kecocokan keahlian yang kamu miliki dengan kebutuhan posisi akunting, cocokkan kelebihanmu yang boleh dilamar sama kamu dengan visi misi. Jadi bilangnya begini. Baik, Pak, terima kasih pertanyaannya. Kenapa perusahaan harus memilih saya? Pertama, tentunya kecocokan keahlian dan kebutuhan yang perusahaan cari ya Pak, yaitu keahlian akuntansi, detail, komunikasi. Dan yang kedua, kenapa perusahaan menerima saya adalah kecocokan visi dan misi budaya ya. Teman-teman boleh baca di sini. Dan bonus satu pertanyaan, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Ya udah, kamu pelajari H-1 interview tentang profilnya perusahaan. Jangan sampai nggak paham. Itu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau masih ada bingung, boleh di kolom komentar ya. Nanti saya bantu jawab dan jelaskan. Semoga keterima interviewnya dan bisa ngasih hadiah terbaik untuk orang tua dan orang tersayang di sekitar teman-teman. Sampai jumpa, di bantu subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.